Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Normawati. Saya hari ini akan sedikit berbagi tentang pengalaman saya mengajar online di masa pandemi. Saya mengajar di SMK SMTI Bandar Lampung, kelas 11. Pada bulan Maret kita semua merasakan bahwa kita menjalani masa-masa yang sulit ya, kaget, cemas, bercampur aduk semuanya ya, karena tiba-tiba kita tahu bahwa di negara kita bahkan di dunia mengalami masa pandemi COVID-19 yang tentunya kita belum paham benar bagaimana kondisi yang sebenarnya yang terjadi, dan tiba-tiba bahwa pemerintah memberikan peraturan untuk kita belajar di rumah dan bekerja di rumah. Dan belajar online sudah berjalan hampir 1 tahun lebih ya. Tentunya tidak mudah kita menjalaninya, baik buat Bapak Ibu guru, buat para orang tua, bahkan pada anak-anak semua ya. Ini ujian kita semua, tapi tentunya hidup harus tetap berjalan. Jadi kita harus tetap bagaimana mencari ya cara yang terbaik untuk semua dapat berjalan sesuai dengan sebaiknya, walaupun tentunya banyak kendala di mana-mana. Pada bulan Maret 2020 saya berusaha ya untuk mengajar sebaik mungkin, karena tentunya kita tahu bahwa keberhasilan seorang guru adalah jika anak-anak didiknya dapat memahami materi yang disampaikan oleh kita ya. Ada perubahan secara pengetahuan, perubahan secara keterampilan, dan perubahan secara sikap. Jadi berbagai cara saya mencari untuk supaya dapat memberikan materi kimia yang harus saya sampaikan kepada anak-anak murid saya kelas 11. Jujur saja bahwa saya sangat lemah ya tentang teknologi ya. Jadi saya saat pertama kali mengajar kimia itu saya menggunakan grup WhatsApp saja ya, karena saya belum paham itu apa namanya YouTube, belum paham itu namanya Classroom. Tetapi walaupun saya hanya paham dengan WhatsApp, saya berusaha keras bagaimana caranya menyampaikan materi saya supaya dapat dipahami dengan anak-anak saya. Saya membuat grup WhatsApp ya, ada 4 kelas, saya mengajar 4 kelas. Setiap hari, tiap hari Senin dan Selasa mengajar praktikum, dan hari Rabu dan Kamis saya mengajar teori kimia. Tentunya pada saat menjalaninya tidak mudah. Saya tiap pagi sesuai dengan jadwal membuka pembelajaran dengan menggunakan voice note ya, menyapa anak-anak semuanya ya, berusaha menerangkan materi ya melalui voice note untuk disampaikan kepada anak-anak, dan anak-anak mendengarkan ya. Tetapi memang tidak semua anak-anak rajin dan tekun mengikuti pembelajaran kita. Jadi mungkin ada yang memang antusias, tapi ada juga beberapa yang tidak antusias. Jadi saya jalani semaksimal mungkin ya. Setelah saya kirimkan voice note, sudah itu saya mencari. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi pada bulan Juli 2020, setelah tahun ajaran baru mulai berjalan, saya berpikir bagaimana caranya supaya pada saat saya memberikan pembelajaran ada video pembelajaran yang bisa saya sampaikan ke anak-anak supaya mereka memahami perhitungan-perhitungan yang ada dalam pembelajaran kimia yang saya berikan. Di kelas 11 pada awal ajaran baru adalah materinya tentang larutan dan sifat koligatif larutan. Alhamdulillah di Facebook saya menemukan video pembelajaran di YouTube Ibu Teti Chemistry. Saya cari materi yang sesuai pada materi yang saya sampaikan, dan video itu akan saya bagikan ke grup WhatsApp pada saat setelah saya menjelaskan materinya melalui voice note
saya berikan videonya untuk anak-anak. Sama seperti voice note yang saya sampaikan ke anak-anak, ada yang memang antusias membuka video tersebut, ada juga yang tidak antusias ya, bahkan mungkin tidak membuka. Banyak sih faktornya menurut saya. Yang pertama memang sikap anak-anak tersebut, ada anak yang rajin, anak-anak yang tidak rajin. Yang rajin tentunya akan berusaha maksimal untuk membuka video pembelajaran tersebut. Tetapi yang tidak rajin tentunya banyak faktor yang membuat tidak ingin membuka ya. Kita tahu bahwa seseorang yang tidak ingin berhasil banyak alasan ya. Salah satunya tentunya kalau ditanyakan kuotanya berat untuk membuka YouTube. Memang itu juga mungkin salah satu kendala yang terjadi ya. Pada saat membuka YouTube, kuota yang dihabiskan lebih banyak daripada hanya sekedar membuka WA saja. Dan pada saat liburan semester kedua itu juga saya diberikan pelatihan di sekolah tentang media pembelajaran online, yaitu aplikasi Classroom. Alhamdulillah saya paham juga dan saya juga buat Classroom. Jadi Classroom itu saya pergunakan untuk absensi dan juga untuk anak-anak mengumpulkan tugas-tugas yang saya berikan. Saya pikir pada saat anak-anak saya jelaskan, pada saat anak-anak saya minta untuk memahami video yang saya sampaikan, tentunya jika tidak ada buktinya atau tidak ada tugasnya, tentu anak-anak tidak bisa saya ukur apakah anak-anak itu memang aktif atau tidak. Sehingga akhirnya tentunya ya menurut saya pada saat saya belajar dulu ya, bahwa catatan itu sangat penting. Karena apa? Dengan mencatat paling tidak mata kita sudah melihat materi tersebut, sudah mengingat dan bahkan menulis. Jadi memang selama saya mengajar kimia, catatan itu adalah betul-betul saya perhatikan. Tetapi yang saya catatan kepada anak-anak adalah konsep-konsep yang penting yang ada di dalam kimia atau materi yang saya berikan. Alhamdulillah ya, berbagi pengalaman pada teman-teman Bapak Ibu mengajar yang lain. Sampai hari ini alumni-alumni yang tamat dari SMK SMP Bandar Lampung yang pernah saya ajar selalu pada saat bertemu dengan saya, terima kasih Bu, saya kuliah selalu membawa catatan kimia Ibu, karena catatan kimianya lengkap dan rapih. Karena memang jujur saya betul-betul perhatikan, bahkan setiap sebulan sekali atau bahkan mungkin 2 bulan sekali akan saya kumpulkan catatan mereka dan saya periksa ya kelengkapannya ya, karena materi yang saya berikan itu memang betul-betul materi yang harus dikuasai oleh anak SMK bahkan SMA, karena saya pikir siswa-siswa SMK saya kemungkinan banyak juga yang ingin melanjutkan kuliah, sehingganya mereka harus memahami kimia-kimia yang memang harus dipahami oleh siswa-siswa SMA. Jadi pada saat mereka nanti kuliah, mereka tidak ketinggalan dengan materi-materi kimia tersebut. Jadi setiap saya bertemu dengan alumni, mereka akan berkata, terima kasih Bu, saya selalu membawa catatan Ibu, saya selalu membawa dan saya alhamdulillah ya. Tetapi beberapa mungkin anak-anak yang belum memahami pada saat belajar, tentunya mereka merasa bosan, terkadang harus diperiksa catatannya, mereka harus capek-capek mencatat, artinya karena akan membuat mereka capek. Tetapi itu tadi ya, seorang berhasil memang harus dilalui dengan perjuangan. Tetapi berjalannya waktu mereka akan memahami manfaat catatan tersebut, karena kita tahu sesuai dalam teori bahwa daya ingat seseorang hanya sekitar 20% atau 20 menit setelah mendapatkan materi tersebut. Saya pikir jika sudah dijelaskan, mau sebaik apapun menjelaskan materi tersebut, tentunya daya ingat seseorang itu terbatas. Nah, untuk membantu anak-anak berarti memang harus dengan mencatat materi-materi yang penting, konsep-konsep yang penting harus disampaikan, yang harus dipahami oleh anak-anak tersebut. Ya, di dalam masa online pun saya mewajibkan mereka mencatat, terutama mencatat yang memang hasil catatan kakak-kakak mereka sebelumnya pada saat belajar langsung di kelas. Saya mengajar tidak berpaku pada satu buah buku saja.
Ya, menurut saya ambil beberapa materi dari beberapa buah buku. Karena masing-masing buku itu memiliki kelemahan masing-masing dan kelebihan masing-masing. Nah, yang akan saya ambil adalah kelebihan-kelebihan yang ada dalam buku-buku tersebut. Ya, mohon maaf ya, saya sangat senang dengan buku-buku saya juga pada saat saya belajar SMA. Ya, tentunya akan saya gabung dengan buku-buku yang saat ini, karena tentunya mohon maaf jika saya ingin sedikit mengoreksi, selama saya mengajar puluhan tahun, saya lihat buku-buku cetak yang saat-saat sekarang ini bagus ya, tebal ya, banyak sekali konsepnya, tetapi saya lihat untuk memasuk dalam materi tersebut anak-anak suka tidak dapat. Contohnya kecepatan reaksi. Pada saat di dalam buku cetak yang sekarang langsung masuk ke dalam materi kecepatan reaksi, bla 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 bla. Tetapi kalau pada zaman saya belajar ya, sampai saat ini saya tetap masih memegang buku pelajaran yang sangat sudah lama sekali, 30 tahun yang lalu. Di dalam buku cetak tersebut disampaikan, sebelum memulai pembelajaran disampaikan bahwa coba kalian perhatikan ya kendaraan yang ada di jalan. Tentunya kendaraannya ada yang lambat dan ada yang cepat. Kita paham bahwa kecepatan adalah V. V adalah jarak persatuan waktu. Nah, ternyata di dalam kimia pun memiliki kecepatan reaksi. Jadi menurut saya konsepnya atau pengantarnya itu sederhana, tetapi membuat anak-anak menjadi paham. Itu konsep pada kecepatan reaksi. Dan pada kecepatan reaksi juga tentunya anak-anak belajar tentunya tidak akan semangat kalau tidak tahu manfaatnya. Nah, ternyata kecepatan reaksi adalah konsepnya atau prinsipnya dipakai oleh perusahaan-perusahaan ya, bagaimana untuk mendapatkan produk sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, yaitu prinsip ekonomi ya, di bidang ekonomi. Nah, kalau untuk kecepatan adalah prinsip ekonomi di bidang kimia. Ya, karena apa? Karena ada beberapa faktor yang dapat mempercepat reaksi. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi langsung kembali lagi kepada sharing pengalaman saya mengajar. Ya, jadi akhirnya saya bagikan video-video pembelajaran saya yang sudah saya sampaikan ke anak-anak saya di WA grup ya. Dan saya juga bagikan di Facebook. Saya pikir bakal ada teman-teman atau murid-murid saya yang ingin membuka kembali YouTube milik Bu Teti Chemistry tersebut. Ya, terima kasih pada Bu Teti ya sudah menginspirasikan diri saya. Pada saat saya membagikan video-video beliau, teman-teman saya Facebook, beberapa ada yang berkomentar, saya tunggu, yang mengajar adalah Bu Norma ya, Ibu mirip seperti Bu Teti, sehingga saya sempat terpikir, oh iya, kenapa saya tidak belajar membuat video pembelajaran. Jadi saya juga sambil supaya bisa langsung menyampaikan apa-apa yang ada dalam pikiran saya, menyampaikan apa-apa yang memang selama ini saya paham tentang konsep-konsep materi yang saya sampaikan. Saya berpikir ya, saya berjuang bagaimana akhirnya saya membuka tutorial di YouTube, yaitu tentang bagaimana cara membuat video pembelajaran melalui PowerPoint. Alhamdulillah saya dapatkan, saya berjuang, saya membuat PowerPoint ya. Tetapi sepertinya karena memang kita dikejar dengan deadline, setiap saat harus mengajar, akhirnya saat itu pada bulan September saya nekat membuat video pembelajaran tentang larutan penyangga ya, PPT yang sudah ada di laptop saya langsung buat, saya rekam dengan suara saya ya, saya jelaskan ya dengan menggunakan suara saya dan saya upload ya. Saya sangat menyadari bahwa video itu adalah video pertama kali saya upload di YouTube saya, yaitu Normawati Chemistry ya. Dan saya berpikir, sehingganya saya bertanya kepada Ibu Teti, bagaimana Bu Teti berbicara. Saya belajar banyak juga dengan beliau tentang YouTube, dan alhamdulillah saya juga dimasukkan dalam komunitas YouTube guru YouTuber ya, alhamdulillah, sehingga di situ saya bahkan banyak belajar, baik belajar YouTuber maupun belajar bagaimana membuat video YouTube yang baik ya. Tuh tadi alhamdulillah sampai hari ini
sudah 50 video pembelajaran yang saya upload di YouTube Normawati Chemistry. Tetapi saya tak luput ya, karena memang banyak keterbatasan ya. Saya sudah berusaha membuat video pembelajaran sebaik mungkin, tapi tentunya masih banyak kelemahan di sana sini ya. Mohon maaf ya, mungkin saya juga butuh masukan dari Bapak Ibu yang lain, buat murid-murid Ibu, buat sahabat-sahabat saya yang tentunya mendengarkan video pembelajaran saya ya. Tolong sampaikan saran ya dan kritik yang membangun demi perbaikan ke depan. Dan saya sebagai manusia tentunya tidak akan pernah bosan untuk selalu belajar ya. Mohon maaf juga selama ini saya belum bisa menyampaikan video pembelajaran yang interaktif langsung, yang memang saya membuat dengan langsung ya, karena tentunya banyak keterbatasan. Saya akan berusaha belajar lebih banyak lagi, jadi lebih bervariasi, baik mungkin video pembelajaran dalam bentuk PowerPoint maupun video pembelajaran secara langsung ya. Jadi itu. Yang berikutnya saya akan berbagi pengalaman. Saya sempat kaget pada saat sempat ada wacana bahwa belajar secara online akan dipermanenkan. Ya, saya sebagai seorang guru tentunya merasa agak sedikit keberatan. Kalau pada masa pandemi ini diterapkan belajar online, saya setuju, karena memang itu salah satu untuk memutus tali rantai penyebaran COVID-19 ya, terhadap anak-anak kita dan terhadap Bapak Ibu guru. Saya setuju karena memang masa darurat. Tetapi pada saat nanti masa pandemi sudah selesai, saya keberatan kalau memang belajar online tetap dipermanenkan. Mengapa? Banyak menurut saya kelemahan pada pembelajaran online, karena sampai hari ini pun saya merasa tidak puas apakah anak-anak saya semua itu bisa paham dengan pembelajaran yang saya berikan. Kan itu tadi ya, namanya siswa SMK ya, SMP, mungkin SD, tentunya mereka betul-betul bimbingan kita secara maksimal dan secara sempurna. Berbeda dengan seorang mahasiswa. Seorang mahasiswa sudah anak yang dewasa, tentunya bisa sedikit dilepas. Jika ada pembelajaran online, mungkin mereka sedikit banyaknya pengaruh buruknya sedikit. Kalau untuk siswa sekolah menengah dan dasar tentunya banyak ya, karena kita tidak bisa menyentuh perubahan sikap yang ada dalam diri mereka ya. Masih banyak saya dengar bahwa yang belajar online itu baru bangun langsung absen ya, sudah itu tidur lagi, setelah itu baru mengerjakan soal ya. Ada juga, tapi banyak juga siswa-siswa kita yang rajin, yang memang pagi sudah mandi, sudah ganti pakaian, dan seolah-olah seperti kita mau belajar di sekolah ya. Tapi banyak juga tentunya yang anak didik kita yang masih lalai ya, apalagi memang mungkin ya orang tua juga mungkin sudah bosan mengingatkan ya, sehingganya kita tidak bisa memantau langsung perubahan sikap yang akan membawa mereka untuk menjadi seorang siswa yang baik ya. Itu tadi ya, kedisiplinan, ketekunan tentunya kita tidak bisa memantau secara langsung. Karena kelemahan lagi belajar online itu untuk untuk pencapaiannya sulit terukur dengan akurat ya. Terkadang saya membuat soal ya, misalnya rata-rata hampir sama hasilnya ya. Mudah-mudahan memang itu hasil pemikiran mereka, tapi kita susah untuk mengukur pada saat mereka mengerjakan soal secara online. Berbeda pada saat kita mengajar langsung ya, kita bisa mengawasi mereka supaya mereka bagaimana caranya tidak mencontek atau melihat hasil kerja temannya. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu pimpinan ya, pemerintah, untuk tetap berusaha untuk menanggulangi masa pandemi ya. Mudah-mudahan masa pandemi cepat selesai dan kita bisa belajar normal seperti biasa, mengajar di kelas ya. Kita bisa memantau secara langsung sikap anak didik kita ya, pemahaman anak didik kita terhadap materi yang kita sampaikan. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, berbagi pengalaman selama mengajar online selama pandemi ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat Bapak Ibu ya, buat semua yang mendengarkan video saya.
Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.